أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, senantiasa diberikan ampunan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu saja mensyukuri atas segala apa yang telah diberikan, dan kita tidak lupa berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa syukur kita menjadi sebab Allah tambahkan nikmat, dan mudah-mudahan banyaknya salawat kita menjadi sebab kita punya kesempatan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini hari tahun baru Hijriah, ya, tahun baru Islam. Kita juga berdoa mudah-mudahan di tahun ini keadaan menjadi semakin jauh lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Walaupun kondisi banyak masalah, ya, tetapi optimisme itu harus selalu ada. Salah satu masalah yang kita hadapi sekarang di tengah-tengah masyarakat kita, tentu saja seperti yang Bapak Ibu ketahui, adalah judi online. Pinjol sama judi online itu kayaknya saudara kandung, ya. Jadi ada orang, dia punya hutang di sini. Untuk membayar hutang ini, maka dia pinjol di sebelah sini, ya. Supaya hutangnya cepat lunas, hasil pinjol ini dia judikan dulu di sini. Jadi ini muter aja, ya, nggak pernah selesai. Ya, itu lingkaran setan. Ya. Dan ternyata lingkaran setan ini sudah menyentuh angka 300. Kalau lihat grafiknya ini di atas 300, di bawah 350 triliun. Ini angkanya naik drastis dari 2022 menuju 2023. Drastisnya, garisnya tinggi banget ke atas. Tidak landai tapi langsung ke atas. Dan ternyata orang yang kena itu cukup banyak, 4 juta orang Indonesia. 4 juta orang itu kalau kita rincikan, nggak bawa kacamata, di bawah 10 tahun, ini anak-anak di bawah 10 tahun ada 80 ribu anak judi online. 10 sampai 20 tahun itu 440 ribu orang remaja, bukan orang, remaja. 10 sampai 20 tahun 440 ribu remaja. 21 sampai 30 remaja menuju dewasa 520 ribu jumlahnya. Yang lagi aktif-aktifnya 31 sampai 50 tahun itu 1,64 juta. Ini juga tidak mau kalah yang di atas 50 tahun, 1,35 juta. Jadi dia nggak mau kalah juga, ikut, ya. Itu, ya. Jadi dari segi orang ini memprihatinkan juga, terutama yang anak-anak di bawah 10 tahun, karena mereka buka game online, bisa judi di situ. Bisa. Itu maksudnya lewat game online. Medsos yang paling sering disinggahi iklan judi online, yang membuat orang paling terpapar iklan judi online itu di Instagram. Instagram itu 46% dari yang disurvei responden.
Instagram. Dan di Bogor kan 2 selebgram ditangkap ya. 2 selebgram. Dua-duanya perempuan. Ada tuh di berita, ditangkap karena dia dengan terang-terangan karena followersnya banyak, dia jualan link untuk orang mau berjudi online, dan linknya itu judi online. Udah kena tangkap. Facebook di bawahnya, YouTube lagi di bawahnya. Jadi kalau YouTube itu kan, kalau kita nggak pakai yang YouTube Premium yang berbayar, maka setiap kali nonton segala macam pinjol masuk iklannya ya, di situ. Jadi apalagi kalau misalnya anak-anak yang nggak tahu, main klik-klik aja dia main klik, kena lah kita, ya kan. Kemudian TikTok, Twitter, dan media sosial lainnya. Jawa Barat adalah provinsi dengan pemain judi online terbanyak, 535.000 orang. Jawa Barat. Ya kayaknya kalau Jawa Barat pemenang, ada yang bilang begini, ya wajar jumlah penduduknya banyak, gitu ya. Tapi jangan salah kalau mau pakai dalil itu, karena Jawa Timur juga banyak penduduknya. Tapi yang kena judi online cuma 135.000. Kita 535.000, beda berapa tuh? 400.000. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam bishawab. DKI Jakarta urutan kedua 238.000. Jawa Tengah di urutan ketiga 201.000, dan Banten sebelum terakhir tadi Jawa Timur, Banten itu 150.000 orang. Jadi banyak banget ini ya. Jenis judi yang paling banyak judi slot. Ada yang tahu judi slot itu kayak gimana? Ini pertanyaan memancing. Hah? Enggak tahu ya, sama. Slot apa? Kalau saya mah ingatnya dulu waktu kecil porkas ya. Saya SDSB. Saya lupa dulu itu apa, saya pernah disuruh beli SDSB apa enggak sama orang dewasa waktu saya kecil ya. Tapi kalaupun saya disuruh, dalil saya sama malaikat nanti, saya waktu itu masih anak kecil, enggak tahu apa-apa. Belum mukallaf. Gitu ya kan. Judi slot gitu ya. Kemudian di bawahnya judi slot live casino. Di bawahnya taruhan olahraga, di bawahnya kartu gosok berhadiah. Di bawahnya lagi lotre, dan yang paling di bawahnya taruhan e-sport. E-sport itu berarti apa? Game. Nah, memang saya bilang tadi di awal game itu. Jadi anak-anak kita itu kalau game pertama free, masuk dulu. Setelah itu dengan seiring waktu kemampuan skill bermain gamenya itu mulai bertambah. Oke ya, mulai bertambah. Setelah bertambah, mulai dia mau menaikkan profilnya itu mungkin nambah senjata, nambah pakaian pelindung ya. Nah, itu harus pakai beli tuh. Nah, belinya lewat Google Pay ya kan. Nah, Google Pay dijual di Indomaret. Kalau Bapak Ibu ke Indomaret, Alfamart kan ada di depan itu yang kartu tulisannya itu beli itu. Nah, anak-anak ke situ itu beli. Kalau kemudian dia sudah di level itu, sudah sering beli, nanti masuklah yang berikutnya adalah pertaruhan. Nah, sudah masuk di situ dia. Judi online-nya lewat game. Dan yang namanya game itu melahirkan zat yang seperti mana zatnya orang khamar ya, narkoba. Apa itu zat apa? Adiktif. Adiktif itu ada di zat itu, di game itu juga. Jadi orang main game itu sebenarnya mengeluarkan zat itu, yaitu susah untuk berhenti. Ya. Orang main judi itu kan sebelum penelitian tentang zat-zat itu, orang main judi itu kan yang offline katanya nih, saya nggak tahu. Kalau kita main judi offline di meja begini, kumpul berapa orang, terus kita kondisinya menang terus lagi menang begitu kita mau pulang, istilahnya mau tobat karena sudah menang, nggak boleh, disikat itu katanya, dilarang, ataupun kalau maksa dihabisi di jalan. Kenapa? Ini uangnya orang semua. Itu dalam kondisi menang. Dalam kondisi kalah,
tambah penasaran, itu uang saya, itu uang saya. Jadi dia nggak mau berhenti, akhirnya memang begitu. Nah, ternyata penelitian yang tadi kita katakan selanjutnya adalah zat itu ada, zat adiktif ya, membuat adiktif, ketagihan. Nah, Al-Quran ternyata sudah mewanti-wanti itu ketika bicara larangan judi. Memang 2 kali ayatnya baru turun, baru kemudian haram total. Yang masih pertama itu masih informasi di ayat Al-Baqarah 219, itu masih informasi, yaitu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan maisir, judi. Jadi khamar sama judi itu digandengkan. Nah, berarti kalau kita ikuti penelitian yang tadi, khamar sama judi itu sama-sama adiktif. Orang minum khamar susah berhenti. Susah berhenti. Tapi beda dengan sahabat. Sahabat ketika ayat tentang khamar turun, larangan berhenti. Ayat tentang judi turun, berhenti. Tetapi kita katakan ayatnya bertingkat. Khamar itu 4 kali baru haram total. Kan ada 4 kali ya. Yang pertama masih informasi, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau sholat kalau dalam keadaan mabuk. Dulu sahabat Allahu Akbar katanya masih ada yang negak dulu. Ya. Tapi karena khawatir bacaan ayatnya berantakan, akhirnya mulai level kedua ayat turun sampai kemudian nanti ya dilarang total. Nah, ketika dilarang total ayat yang keempat itu, saya lupa di ayat keberapa, itu jalan-jalanan kota Madinah itu basah dengan khamar. Botol-botol itu dipecahkan semua di sana. Total berhenti. Nah, judi juga begitu 2 kali, tapi nanti kita masuk ayatnya. Tetapi dari situ kita dapat pelajaran bahwa dari cara Al-Quran melarang saja memang itu sudah membuktikan isyarat bahwa untuk urusan yang begini ini memang bertahap. Nggak bisa orang langsung dilarang. Dia harus diturunkan pelan-pelan. Gitu ya. Wallahualam, nanti kita diskusikan soal ini dalam konteks kita mau cari solusinya seperti apa. Solusinya katanya mau apa tadi? Kasih bansos. Kasih bansos kan? Nah, ini bansos juga agak kurang bagaimana rasanya. Walaupun saya ikuti juga itu waktu wawancara. Ada tuh deputi bidang sosial di kementerian apa itu. Kebetulan orang kampus juga. Yang saya tangkap itu, saya dengar, mudah-mudahan saya tidak salah, bansos ini akan diberikan kepada keluarga yang biang keroknya itu judi. Biang keroknya suaminya itu penjudi. Kan kalau biang keroknya penjudi suaminya, yang kena keluarga, istri sama anak. Maka bansos ini dikasih untuk si anak, dikasih untuk si istri. Tapi siapa yang jamin uang itu nggak diambil sama suaminya? Nah, dia judi lagi. Pertanyaan kita terakhir tadi, yaitu apakah bisa diyakinkan bahwa uang itu betul akan kena kepada istri dan anaknya, bukan diambil oleh suaminya kembali? Data menunjukkan kasus perceraian karena judi di Indonesia naik dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2019 perceraian itu 1.947. Tahun 2020 turun drastis 648. 2020 Covid. Jadi suami-suami nggak kemana-mana. 2021 mulai naik 993 kasus perceraian. 2022 naik lagi 1191 perceraian. Nah, di 2023 naik 1572. Jadi yang tahun 2019 1900, sekarang di 2023 terakhir 1500. Tinggal 300 angka lagi, berapa angka? Iya, 300-an angka lagi sudah sama kondisi di 2019. Nanti kita lihat tahun depan bagaimana datanya. Terakhir barangkali perlu kita ketahui kenapa orang jadi pemicu kecanduan.
Kenapa? Satu, paling tinggi, ingin cepat kaya. Berarti sebenarnya persoalan judi ini, zat adiktifnya itu yang memicunya salah satunya shortcut, pengen cepat kaya. Berarti ini bicara soal mindset. Bicara soal cara berpikir. Nah, cara berpikir itu dipengaruhi oleh dua. Oleh internal sama eksternal. Internal itu adalah iman, eksternal itu adalah literasi. Ya, pengetahuan. Nah, soal mindset cepat kaya ini sebenarnya ini ciri-ciri atau bukan ciri-ciri apa? Ini kesalahpahaman umat Islam. Kenapa kita bicara umat Islam? Karena umat ini yang paling banyak di sini. Tidak mampu memahami dengan benar apa itu konsep rezeki. Betul nggak? Ini kalau kita kejar terus ini kajian ini, misalnya soal data ingin cepat kaya ini, kalau saya tidak tahu cara surveinya, boleh jadi ini surveinya survei misalnya bukan primer, jadi dia tidak langsung ke pelaku, tapi isian lewat kuesioner, bisa jadi begitu, kan begitu ya? Ya. Tapi kalau kita dapat ini bisa kita kejar, ya mungkin kita akan kembangkan pertanyaannya. Apakah Anda tidak percaya konsep rezeki itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagi rezeki dengan baik? Betul kan? Tapi Pak, saya lagi ada masalah ini, solusinya gimana? Nah, itulah kenapa kita hidup. Walanablu ayatnya di surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Dialah Allah yang menjadikan kalian hidup dan dialah Allah yang menguji kalian dengan ujian itu. Setiap orang punya ujian. Ada orang yang ujiannya kurang harta, tapi jangan salah, orang yang banyak harta juga kena dengan ujian banyak harta. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Sehingga kita jadi miris juga. Apakah jumlah para ustadz di negeri ini yang banyak tidak berkolerasi dengan pemahaman mindset soal rezeki ini? Ya, jadi sehingga ingin cepat kaya. Kalau saya pribadi melihat ini sebenarnya sudah lama konsep ini, mindset yang salah ini, yaitu kalau ini dalam bentuk judi online, dalam bentuk yang lain yaitu investasi bodong yang selalu pasti kena sama kita dan intervalnya itu hampir sama, selalu begitu. Kalau kita nanti buka, saya belum sempat buka data kasus investasi bodong, tapi pernah dulu saya buka. Ternyata saya lihat grafiknya investasi bodong itu per berapa tahun itu selalu muncul. Jadi nanti diam, muncul tahun berapa, nanti diam lagi, muncul, nanti diam lagi, muncul. Dengan dengan nama yang beda-beda, Koperasi Langit Biru lah, apalagi ada yang bisa kasih nama investasi bodong. Arisan di Depok yang lagi viral, ibu-ibu, viralnya berapa bulan lalu sih, ya. Investasi hijrah namanya. Iya, investasi hijrah. Jadi komunitasnya diawali dari komunitas yang mau hijrah. Gitu. Hati-hati nanti juga investasi arisan umroh. Bisa saja nanti dibuka arisan umroh, tidak amanah, kabur. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini adalah kesalahan itu, cara memahami investasi. Ya. Modalnya pengen kecil, untungnya pengen besar. Ternyata itu diajarkan di teori ekonomi di awal-awal mahasiswa kita semester 1. Semester 1 masuk materi itu, ekonomi dasar. Apa judul teorinya? Apa itu? Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, kan begitu diajarin. Iya enggak? Konsep itu ada ya? Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis beliau, al-gunmu bil gurmi. Keuntungan itu selalu selaras dengan resiko. Ya, kalau bahasanya sekarang,
high risk, high return. High return, semakin besar resiko yang siap ditempuh, maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh. Gitu. Tapi dijawab sama penjudi, kami sedang menjalankan itu Pak, main judi itu kami bermain risiko. Wah, ini gimana cara membedakannya? Ya kan? Kalau orang lain bisnis itu ada risiko, bisnis yang biasa, maka dia juga bilang pakai ilmu yang sama. Kami juga bermain risiko, bahkan kami pakai namanya teori peluang. Kan ada itu ilmu apa? Teori dadu yang dilempar. Ya. Teori peluang itu, game teori. Dari itu teori-teori itu akhirnya lahirlah jurusan tersendiri namanya jurusan peramal. Tahu ada jurusan peramal hari ini? Apa? Aktuaria. Itu jurusan peramal. Jurusan aktuaria itu adalah meramalkan sesuatu yang belum ada atau yang akan terjadi. Dalam konteks keuangan, misalnya kalau pengadilan menyita satu aset orang-orang kaya yang berkasus, maka aktuaria dihadirkan, tolong dinilai, ditaksir, ya kira-kira berapa nilai jumlah harta dia, untuk kemudian nanti disita oleh pengadilan. Itu jurusan yang lagi populer di IPB, jurusan aktuaria. Nah ini harus kita bedakan ini antara jurusan aktuaria yang jurusan itu dengan orang main judi. Orang main judi dia bilang saya bermain peluang. Iya nggak Pak ya? Cuma kan kita bisa jawab. Kalau yang itu, yang teori apa semua tadi, itu kan orang bisnis itu ada dihitung betul. Nggak iya Pak, peluangnya berapa gini, resikonya. Tapi kalau ini dia main aja pakai itu. Peluang aja berapa kali. Yang lebih gobloknya lagi pakai judi online. Online itu berarti yang menguasai, yang bikin itu, ya enggak? Makanya waktu siapa namanya Denny mualaf, kok Dennis Lim ya, Dennis aja, nggak pakai Lim ya, kok Dennis kan diwawancarai sama wartawan TV One. Wah panjang ceritanya, pertanyaan terakhir itu begini, ini kira-kira bisa dihentikan nggak? Kok? Karena dia kan bandar judi dulu. Dia bilang sambil agak mikir sedikit, sambil senyum-senyum, kata Ko Dennis, ini juga sehari selesai. Sehari selesai juga ini urusan judi online ini di Indonesia ini. Tutup aja servernya, tutup aja semua. Ya enggak? Langsung selesai, sep. Terus ditanya sama wartawan, kenapa enggak begitu dilakukan? Apa jawaban terakhirnya? Ko Dennis, kue ini terlalu besar untuk dihentikan. Kuenya ini terlalu enak, terlalu gede untuk dihentikan sekarang. Jadi banyak orang yang sedang menikmati. Dan ternyata Al-Quran mengatakan itu. Tadi ayatnya masih ingat Al-Baqarah 219? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabir. Katakan wahai Muhammad, di dalam kedua hal itu ada dosa yang besar. Tapi jangan berhenti di situ, baca ayatnya, lanjutin. Wa manafi'u linnas. Khamar sama judi ini ada manfaatnya untuk manusia. Nah ini yang ditangkap oleh manusia-manusia yang tidak membaca ayat sampai utuh. Kita jangan berhenti juga di wa manafi'u linnas. Karena lanjutannya apa? Wa ismuma, tapi dosanya akbarum min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Nah, coba lihat redaksi ayat tadi. Ketika muncul kalimat wa manafi'uha, wa manafi'u linnas, manfaatnya. Tapi yang dijawab oleh Al-Qur'an ismun, dosa. Ini kalau bahasa orang yang gak beriman, apple to apple gak ini? Bagi orang yang gak kenal agama, ini meyakinkan gak redaksi kalimat kayak begini? Gak meyakinkan Pak. Kenapa? Karena di sini manfaat, di sini bicara pahala dosa. Itu gak nyambung bagi orang yang gak beriman. Iya kan? Betul gak? Tapi kita coba menurunkannya, ya.
Makanya saya bilang pendekatan Al-Quran itu selalu didahulukan pendekatan iman. Pendekatan iman. Kalau nggak pakai iman, udah berantakan kita semua hari ini. Karena ayat-ayatnya juga begitu. Saya kasih contoh sederhana supaya memahami konsep ini. Sholat berjamaah, berapa pahalanya? 27. 27 apa nih? 27 apa? 27 apa? Pahala. Lagi-lagi bunyinya adalah pahala. Kalau sholat sendiri, 1 pahala. Tapi coba kalau kita ganti misalnya, kalau yang sholat di masjid 27, jangan pakai pahala, 27 juta. Terus yang sholat sendiri 1 juta. Jadi pahalanya ganti jadi kata juta. Kira-kira apa yang akan terjadi di masjid itu? Rame Pak, merangkak-rangkak orang di sini. Karena apa? Real, nyata. Duit, amplop isinya 27 juta. Imam udah siap tuh di situ. Ada box di situ. Habis dia assalamualaikum, langsung tuh imamnya jalan dari ujung ke ujung bagi amplop. Tak. Itu sampai belakang tuh pasti penuh. Masalahnya dorongannya pakai pahala. Cobaan kita untuk membuat umat ini jadi itu di situ cobaannya. Pahala itu 1. Pertama, cobaannya gak real. Yang kedua, dapatnya nanti. Masih lama. Iya. Itu tantangannya susah. Pertama gak lihat, yang kedua nanti. Dan nantinya itu tunggu meninggal. Sementara orang mau menikmati sekarang. Betul apa tidak? Makanya tantangan orang beriman itu memang pahala pendekatannya iman. Ya. Iman menerima takdir Allah bahwa saya rezekinya ya cuma segini. Yang dapat itu memang Allah bagi dia dapat banyak. Memang rumahnya besar, saya rumahnya kecil. Memang mobilnya 5, saya mobilnya tak ada. Bisa aja begitu. Ikhlas, sudah menerima iman. Takdir, makanya rukun takdir itu ada di bagian rukun iman, bukan di bagian rukun Islam. Kalau dia rukun Islam muslim, tapi kalau dia benar imannya mukmin. Itu kan levelnya ya. Muslim, mukmin. Satu lagi. Muhsin, ihsan. Karena ihsan itu dia sudah beribadah, merasa seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi konsep cepat kaya ini bermasalah. Itu yang saya lihat di sini. Yang kedua, kita turunkan. Yang kedua, kenapa orang ketagihan? Hiburan atau motivasi. Motivasi orang ikut judi online, 1 ingin cepat kaya, di bawahnya hiburan. Yang ketiga, melupakan masalah. Yang keempat, bayar utang. Jadi orang yang ikut judi online itu pengen bayar utang. Yang ke bawahnya bosan. Ini yang lebih lucu, kesepian. Jadi karena kesepian itu apa ya bahasa kalau kita mau mendalami ini? Selalu begitu. Tapi jangan salah, tidak mesti harus begitu. Kesepian itu artinya tidak punya kegiatan. Betul nggak? Aktivitasnya tidak ada. Padahal aktivitas itu banyak. Ngaji itu aktivitas. Betul apa tidak? Iya, ngaji. Masalahnya adalah menunggu ngaji itu baru 2 halaman udah mati. Tapi kalau buka YouTube berjam-jam, ya, makanya kita pikirkan ini juga dakwah kita ini. Apa dakwah kita? Terlalu banyak dakwah ini. Misalnya, kita kadang-kadang ada beberapa masjid, saya tidak mau sebut masjid, tapi pasti Bapak Ibu perhatikan. Ada kan masjid-masjid yang jadi markasnya teman-teman kita yang berusaha cari kerja ini. Apa namanya? Driver ini. Ojol, iya kan? Ada kan tempat-tempat tertentu masjid-masjid yang mereka jadikan tempat ya? Ya kayak kalau di jalan ke IBB itu sebelah kiri Kimia Farma, itu kan ada masjid di situ.
Namanya Masjid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa jadi lupa saya namanya? Ya pokoknya Masjid Kimia Farma itu penuh itu. Nah, masalahnya adalah ketika bunyi azan, mereka tidak semua sholat. Di situ memang disediakan ada listriknya, jadi memang mereka kan harus selalu standby online, HP nyala karena pesanan masuk. Tapi mereka nggak sholat. Ah itu PR. Ada sih yang sholat, tapi saya perhatikan ada juga yang nggak sholat. Orang sudah komat masih buka. Dan teman-teman driver itu kan mengisi waktunya untuk dapat orderan kan buka HP terus itu. Nah entah-entah itu apa yang dibuka kan. Nah ini bagaimana dakwah kita ke situ, menyentuh apa tidak ke situ. Ya. Maka berarti kalau saya pikiran nakal saya berarti kajiannya 24 jam. 24 jam ada ustadz di situ yang kalau drivernya lagi nunggu ini dia masuk, kalau dia enggak dia keluar. Nanti kalau datang lagi dia masuk lagi kajian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya loncat-loncat saja ini sesuai apa yang saya ingat. Bapak Ibu, definisi judi, ya, definisi judi itu adalah dalam bahasa Arab al-maisir. Al-maisir itu dari akar kata yasara. Yasara itu artinya mudah. Maka orang berjudi itu menganggap dia bisa menang dengan mudah dan kaya dengan mudah. Ya. Nah, kita tadi sudah berulang-ulang ayat tadi yang Al-Baqarah 219. Itu baru informasi soal orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Nah, sekarang ayat berikutnya apa? Oh ya, saya lupa. Kita belum jelaskan. Wa manafi'ul linnas, manfaatnya judi itu kepada manusia apa? Tadi. Tapi ternyata penelitian itu di tahun 84 sudah ada jurnal itu, 88 sudah ada. Katanya yang namanya judi itu peningkatan pendapatan pajak. Berapa sih pajak judi? Ada yang dari pajak. Jadi pajak judi itu ada. Ya, yang saya ingat, ini benar-benar saya ingat kenapa? Karena saya dengar sama langsung dari orangnya. Orangnya ini dulu anggota dewan. Saya kan gak usah sebut siapa, partainya apa. Dia anggota dewan Kota Bogor. Waktu itu ada rancangan untuk melegalkan, mengizinkan, menambah volume perizinan untuk khamar di Kota Bogor. Tapi diatur khamarnya itu hanya beredar di tempat-tempat tertentu, yaitu hiburan malam. Di Kota Bogor kan ada. Nah, di situ akan dimasukkan, diperbanyak kuantitasnya. Gitu ya. Oke. Jelas dia ini, karena saya kenal, dia tolak dengan teman-temannya di satu partai itu. Tapi kalah suara. Kalah suara sama anggota dewan yang lain yang mendukung itu penambahan kuantitas itu. Apa dalilnya yang mendukung itu? Satu, pajaknya gede, pajak khamar itu bisa membuat PAD, pendapatan asli ya, asli daerah itu naik, ya kan? Jadi godaan untuk mendapatkan pendapatan ini itu ada. Makanya kenapa Al-Quran dari Jawari sudah melihat ya, wa manafi'u linnas. Jadi ada linnas, ada annas, manusia-manusia yang berpikir model begini. Terus bagaimana waktu itu ceritanya? Kalah suara dia, akhirnya dia bergerilya supaya bisa lobby-lobby. Tahu nggak bapak-bapak? Suara dukungan untuk dia, untuk supaya kontra, supaya tidak jadi, itu dapat dari partai yang bukan Muslim. Saya tidak tahu pakai cara apa beliau melobinya, tapi yang jelas suara partai itu masuk ke bagian yang kontra, akhirnya tidak jadi. Luar biasa Pak cobaannya. Pajak khamar sama pajak judi online itu gede. Kemudian peningkatan peluang pariwisata. Betul nggak? Ini hati-hati Menteri Pariwisata kita.
Muslim, terkenal puasa Senin Kemis, ya kan? Yang namanya sama dengan saya, cuma nasibnya beda. Mohon maaf ini karena tapi kita ingatkanlah, hati-hati atas nama pariwisata. Kan mau meningkatkan kan pariwisata di Bali. Jangan sampai pariwisata yang mau ditingkatkan ini didomplengi dengan iming-iming khamar, judi online, ya, seperti itu. Dan peningkatan nilai properti. Nah, itu saya nggak tahu penjelasannya, tapi sumbernya ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi penelitian orang-orang barat juga langsung juga bergerak. Mereka juga melakukan di tahun 83 penelitian. Lawrence dan temannya mengatakan kebanyakan dari mereka yang memiliki masalah emosional yang serius, ya, akhirnya dan terpaksa minum minuman keras, merokok, makan berlebihan dan belanja impulsif. Penelitian Lawrence juga di tahun berikutnya 88 menemukan bahwa pasangan penjudi menderita sakit kepala kronis, masalah perut, pusing, kesulitan bernapas, selain masalah emosional seperti marah, depresi dan isolasi, mengisolasi diri. Ya, jadi memang ada masalah-masalah individu bagi penjudi itu. Nah, saya akhirnya menyimpulkan begini. Kesimpulan saya ini muncul dari Al-Quran. Al-Quran yang ayat yang kedua, Pak. Ayat yang kedua yang melarang. Tadi kan Al-Baqarah 219 informasi. Nah, ayat kedua di melarang itu di Al-Maidah ayat 90 sama 91. Kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Nah, sudah di situ mulai ada kata-kata syaitan. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib itu adalah bagian dari pekerjaannya syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun. Nah, ini mulai kita bahas. Pertanyaannya begini, apakah setan punya peran dalam soal judi online yang sekarang menyebar? Punya. Ini ayatnya bunyi. Nah, setan itu ada di mana sekarang? Ada di manusia, di sekelilingnya. Caranya dia untuk membuat kita jadi judi, caranya apa? Yuwaswis. Dia meniup-niup, membisik-bisikkan di dalam telinga kita. Betul? Yuwaswis. Makanya kenapa kita disuruh zikir pagi sama petang? Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, karena di situ ada yuwaswisun nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, yang yuwaswis. Dia bisik, kalau kau tidak judi kapan kau kaya? Utangmu banyak, bagaimana kau bisa bayar? Nanti kalau dia sudah terjebak judi, mulai dia bisiki, utangmu sudah semakin membesar, ditambah dengan kamu kalah judi terus, kamu sudah tidak bisa bayar, kamu dikejar-kejar, anak istrimu malu, sudahlah bunuh diri saja. Udah loncat dia, gantung diri dia, kan ada itu beritanya, gantung diri, ada kertas di dalam. Apa bunyi kertasnya? Saya tidak mau menyusahkan orang tua membayar utang saya, makanya saya bunuh diri. Selesai. Setan tepuk tangan. Misinya selesai. Dari judi, pinjol, bunuh diri. Sudah selengkap itu. Peningkat kejadian 3 itu. Kita lanjut ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu mau membuat kalian itu saling permusuhan dan membenci, saling membenci antara kalian gara-gara lewat khamar dan judi. Suami jadi marah-marah sama istri, cerai. Suami mukul anak-anak karena judi, karena khamar tidak terkontrol. Orang berkelahi antar pemain judi. Ya. Ini udah terbukti hari ini.
Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salat, dan membuat kalian itu jauh daripada mengingat Allah dan daripada salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah segera. Oleh karena itu, ketika solusi tadi yang pemerintah bilang kasih apa? Bansos, kita katakanlah jangan langsung bilang tidak, karena terlalu terburu-buru juga kita bilang tidak, karena perlu dikaji lebih lanjut. Cuman kita mungkin, bagi saya pribadi, itu dikasih di urutan paling bawah dulu deh. Yang paling atas yang harus kita sadar, solusi yang paling pertama itu adalah kesadaran. Perlu disadarkan. Cara penyadaran bukan lewat ayat Al-Quran, hadis saja, tetapi harus lewat hukum. Bagi mereka yang membuka sarana judi, hukum sebesar-besarnya. Bagi mereka yang main-main judi, hukum setegas-tegasnya. Hukum. Oleh karena itu, ketika misalnya saya mau cerita sedikit ini ya, kalau masih ada waktu. Ada fatwa kemarin oleh ulama kita di Bangka Belitung. Fatwa-fatwa yang terbaru. Bapak-bapak ingat nggak? Yang fatwa terbaru, yang salah satu dari banyak fatwa terbaru itu adalah fatwa tentang tidak lagi perlu mengucapkan salam yang berbeda agama, kan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Tambah yang satu lagi itu. Salam om. Nah, itu berhenti sudah. Dengan fatwa itu kita semakin pede untuk tidak mengucapkan salam yang begituan. Ya kalau ada audiens yang berbeda, mungkin paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya salam sejahtera cukup ya. Atau kalau mau selesai, Assalamualaikum selamat pagi. Ya kan, toleran. Tidak perlu yang tambahan yang ada salam apa semua itu kan. Oke. Tapi fatwa itu ketika keluar, itu langsung yang nolak banyak. Betul nggak? Mulai dari peneliti BRIN-nya, ada peneliti BRIN yang nolak, ya. Mulai dari politikusnya, ya, karena ada di berita, saya sebut saja, ya. Coba dicek, Nurul Arifin, itu protes akan fatwa itu. Maka saya berpikir, pertanyaan saya begini dalam diri saya, seberapa kuatkah fatwa itu di negeri ini? Coba dijawab dulu. Pertanyaannya kita rubah. Bapak-bapak terhadap fatwa setaat apa sih? Coba. Yang bapak-bapak yang rajin ke masjid ini, yang rajin ikut kajian, seberapa besar fatwa itu ada dalam diri bapak sama ibu? Mau ikut atau tidak? Kalau kasih angka 1 sampai 10 di mana angka kita? Mau ikut fatwa? Enggak dijawab. Nggak ada yang jawab, ya. Bicara fatwa, ya kan? Nanti ada yang bilang kalau saya ikut fatwa, saya pilih-pilih Ustaz. Kalau fatwa yang itu saya ikut, kalau fatwa yang ini saya nggak ikut. Loh kenapa kayak gitu? Ya saya lihat-lihat juga. Tapi saya bukan apresiasi. Saya hargai kalau ada orang yang jawab begitu. Sebenarnya begini Pak, kalau dalam konteks yang saya pahami, fatwa itu dalam konteks usul fikih, dia memang tidak menjadi pengikat yang terlalu kuat, karena namanya sekedar sebagai himbauan mengarahkan umat supaya punya pijakan. Dalam konteks hidup bernegara seperti kita hidup hari ini di Indonesia, Republik Indonesia, yang kuat itu adalah undang-undang, produk hukum. Selama fatwa tidak diikuti dengan produk hukum yang kuat, maka fatwa tinggallah fatwa. Fatwa itu tidak ada pengikat hukumnya. Pengikat hukumnya ya cuma paling pakai Al-Quran sama hadis. Dan yang bicara soal Al-Quran hadis, tidak semua orang dalam kondisi prima. Hari ini kita imannya lagi tinggi, besok imannya rendah. Tinggal dia jawab, hari ini saya ikut fatwa, besok lagi gak ikut fatwa. Itu Pak.
Belum lagi kalau nanti diskusi ilmiahnya melebar kemana-mana, dia akan jawab begini. Ada orang yang ketika dikasih fatwa dia jawab begini, saya ikut fatwa negara sana, saya tidak ikut fatwa negara sini. Ayo lo gimana? Buktinya kan kita berbeda. Suka berbeda kan kita waktu misalnya pengumuman apa? Hari raya. Kan ada yang ikut fatwa Saudi Arabia, ada yang ikut fatwa negara Indonesia. Untuk kasus itu memang oke lah, kita kayak biarkan saja karena implikasi kehidupannya juga tidak terlalu besar. Betul nggak? Paling cuma berbeda karena soal pelaksanaan sholat Id sama sembelih. Nggak ada implikasi berbahayanya yang besar. Betul nggak? Kita cenderung umat tidak terlalu ribut di situ. Tapi bagaimana kalau misalnya fatwa nanti keluar, memang fatwa sudah ada, fatwa judi haram. Kenapa nggak diikuti fatwa judi haram? Coba saya tanya, kenapa orang masih tetap judi? Walaupun fatwanya dari tahun mungkin dari Buya Hamka, zamannya MUI Buya Hamka sampai kemudian hari ini sudah ada fatwa judi haram, betul nggak? Ada nggak? Nanti cari aja fatwa tentang keharaman judi, pasti ada. Kenapa orang nggak mau berhenti main judi terus? Karena tidak ada kekuatan hukum yang mengikuti fatwa tersebut. Makanya kenapa ketika fatwa tentang halal diikuti dengan produk undang-undang halal. Muncul tuh, berdirilah lembaga-lembaga halal. Muncullah nanti Oktober nanti, nggak tahu diberlakukan nggak itu undang-undang. Nanti Oktober tahun ini semua itu UMKM itu harus ada logo halal. Kalaupun tidak ada logo halal, harus ada namanya self declare, pengakuan diri bahwa mereka sudah melakukan bahan-bahannya, dapurnya, masaknya sudah halal. Itu harus ada itu, Pak. Bapak Ibu kalau nanti beli pisang goreng, itu lihat dulu ada self declare-nya enggak? Di Oktober nanti tahun ini. Saya tidak tahu apakah akan ditegakkan betul-betul atau tidak. Kalau di Malaysia, setahu saya 3 tahun waktu saya di sana, memang tidak mudah menemukan orang jualan gampang banget tiba-tiba di pinggir jalan buka pisang goreng. Di Malaysia nggak gampang begitu karena perlu izin. Betul Pak? Perlu izin, sampai yang urusan begitu perlu izin. Tapi saya bisa pahami kenapa Malaysia bisa sampai ketat begitu ya. Karena gampang ngurusnya, jumlah penduduknya sedikit. Kita ini jumlah penduduk banyak, mau ngurus yang banyak ini tenaga kita kurang. Buktinya apa? Jumlah polisi dengan jumlah rakyat kita itu tidak berbanding lurus. Kan aturan PBB-nya satu polisi ngurusin berapa orang? Aturan-aturan internasionalnya atau dari sumber yang lain, satu polisi itu seideal-idealnya satu polisi itu cuma ngurusin 9 orang rakyat. Iya itu aturan idealnya ideal. Satu polisi ngatur 9 orang. Sekarang satu polisi ngatur berapa orang kita? Jadi kalau hilang motor hari ini kita lapor nggak? Lapor. Tapi harap kembali? Jangan harap. Lama itu. Negara ini terlalu besar. Itu udah bunyi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya keasikan, ada yang mau bertanya? Hah? 10 menit masih ada? 20, oh masih lama. Ada yang mau bertanya nggak? Nah, kalau ada yang nggak bertanya saya lanjut ya. Boleh ya? Di dalam agama Buddha, di kitab Tripitaka jelas. Di situ mereka katakan tidak boleh. Karena katanya 6 akibat buruk dari perjudian. Sudah ada, saya nggak usah baca. Di Kristen juga begitu. Tapi di Yahudi beda. Yahudi ini lain sendiri dia. Yahudi itu, Yudaisme tidak memberlakukan larangan total terhadap perjudian. Ada larang tapi tidak total, boleh. Beda sendiri. Islam, Buddha, Kristen. Nah itu saya nggak dapat. Ini yang saya dapat artikelnya adalah Yahudi. Seorang penjudi profesional, banyak rabi bacanya. Banyak rabi-rabi mengizinkan perjudian sesekali, terutama selama festival seperti Purim dan Chanukka. Itu di penelitiannya Religion and Casinos. Judul penelitiannya Religion and Casinos, Agama dan Kasino, tahun 2011.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan dalam hadis beliau, barang siapa yang berkata kepada temannya, "Mari kita judi," maka hendaklah dia bersedekah sebagai penebus dosa. Padahal baru ngajak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa bermain judi seolah-olah dia mencelupkan tangannya dengan daging babi dan darahnya. Oke, sekarang di waktu yang ada saya ingin masuk lagi kepada apa tadi? Oh ya, solusi. Kan sudah sampai di solusi tadi. Solusi pertama apa saya tadi bilang? Solusi hukum. Baru solusi penyadaran. Habis itu bolehlah bansos ke bawah. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya begini. Bagaimana dengan lembaga keuangan Islam? Nah, ini kan ya kan? Ini syariah ini. Orang judi online tadi salah satu penyebabnya apa tadi datanya? Pengen bayar hutang. Kan begitu, Pak? Kalau itu sudah kita bahas selesai paling tinggi. Ini yang pengen bayar hutang, dia terjebak hutang, mau bayar. Gimana? Apakah lembaga keuangan Islam syariah mau membantu orang yang punya hutang supaya bayar hutang? Boleh bantu. Pakai akad apa? Pakai akad kebaikan atau akad bisnis? Maksudnya kalau akad kebaikan itu kalau dibantu 1 juta ya dia kembali 1 juta. Kalau dia pakai akad bisnis, kalau dia dibiayai 1 juta berarti harus kembali 1.500.000. Kira-kira akad mana yang akan digunakan oleh bank? Jawabannya udah ketebak, ini. Karena jawabannya gampang, bank itu lembaga sosial apa lembaga bisnis? Dia lembaga bisnis, maka dia pasti akan pakai akad bisnis. Jadi nggak usah salahin bank, karena memang aslinya dia bikin itu untuk bisnis. Gitu ya Pak. Nah sekarang ada yang menarik di bisnisnya lembaga itu. Kenapa selalu orientasinya bisnis? Saya kasih contoh begini. Oh iya, bagus. Kenapa orang tadi mau judi online? Karena pengen apa? Pengen kaya kan gitu ya. Saya tanya, ini selalu saya kaitkan dengan data-data tadi. Saya masih ingat tadi, data orang yang 50 tahun ke atas yang judi berapa tadi? 1.500.000 orang ya. Betul ya? Yang 50 tahun ke atas. Kira-kira orang yang 50 tahun ke atas itu uangnya banyak nggak? Banyak ya? Biasanya banyak. Karena dia sudah melewati proses 30-40 tahun kerja keras sampai 50. Nah 50 ke atas dia tinggal menikmati. Sekarang saya tanya, yang kurang uang itu di usia berapa? Ya anak-anak mah nggak usah ini pasti ibu. Yang kira-kira baru mulai dewasa usia berapa? 25 setelah baru menikah. 25 menuju 35 atau 40, betul? Nah dia pengen kerja. Ini adalah anak-anak muda tadi, nggak punya duit atau duitnya ada tapi kurang. Ini yang tua-tua nih, yang 50. Bedanya di mana? Memang dia ini memang banyak duitnya, tapi tenaganya sudah habis, sudah lemah ini, sudah mulai melemah. Sementara ini uang nggak ada, tenaga penuh. Maka oleh Islam lahirlah akad namanya akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah itu adalah pemilik modal namanya sohibul mal memberikan uang kepada mudharib yang mau kerja. Perjanjiannya apa? Bagi hasil dari keuntungan. Di sini dapat 60 atau 70, di sini dapat 30 atau 40%. Ini bedanya dengan judi atau dengan investasi bodong atau dengan riba. Kalau investasi bodong atau riba, keuntungannya sudah disebutkan dari awal dan keuntungannya itu pasti biasanya nominal. Pak, kalau Bapak invest ke kami 5 juta, setiap bulan tanggal 1 kami akan kasih Bapak 1 juta. Pastikan itu bodong. Kenapa? Karena tidak mungkin orang bisa memastikan bisnis itu selalu
naik. Bagaimana kalau rugi? Masa dia bisa kasih 1 juta? Itu udah nggak benar, udah nggak benar itu. Nah, oke, saya lanjut yang mudharabah ini. Jadi bagi hasil. Sekarang pertanyaannya begini. Ini bicara kalau untung, bicara kalau rugi. Ini kalau rugi gimana? Siapa yang nanggung resiko? Yang ini apa yang ini? Ya dua-duanya, Pak. Kalau ini resikonya hilang uang, ini resikonya apa? Hilang tenaga sama waktu. Adil apa tidak? Adil dong. Oke, Bapak bilang adil ya. Oke, tutup kasus ini. Definisi tentang mudharabah sudah saya jelaskan. Sekarang kita mau mulai. Nanti kembali lagi ke sini. Ini menjebak sebenarnya pertanyaan saya. Mudah-mudahan Bapak tidak tersinggung nanti ya. Karena Bapak sebenarnya sama dengan saya juga nanti. Dengan seluruh umat juga begitu. Nanti kita buktikan. Bapak waktu nabung ke bank. Waktu nabung ke bank, Pak. Itu Bapak pakai akad apa? Simpan ya. Tapi pakai akad apa? Hanya 2 pilihannya. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nabung ke bank. Pilihannya cuma 2. Kalau bukan wadiah, mudharabah yang tadi kita jelaskan. Yang wadiah itu Bapak taruh 10 juta, jangan pernah berharap bulan depan ada pertambahan apa-apa kalau pakai akad wadiah. Karena namanya titipan murni. Wadiah. Tapi kalau Bapak ternyata buka nanti buku tabungan bulan depan terus ada 10.500.000, Bapak jangan bilang saya penipu. Bohong. Yang 500.000 itu sebenarnya itu dibolehkan oleh bank untuk ngasih, tapi bukan wajib. Dia boleh-boleh saja ngasih hadiah sama nasabah yang dia anggap boleh dia kasih. Terserah siapa nasabah yang dia mau kasih. Tapi asli hukumnya tidak perlu, tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak perlu. Karena sifatnya titip. Kalau yang mudharabah itu perlu bisa saja bertambah. Tapi bisa juga berkurang. Masih ingat tadi rumus? Kalau rugi siapa yang nanggung? Yang punya duit. Sekarang pertanyaannya baru saya mau jebak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka tabungan di bank dengan akad mudharabah, Bapak tabung bulan ini 10 juta. Siap gak bulan depan uang Bapak Ibu tinggal 9.900.000? Siap gak? Tidak siap. Mindset umat ini belum sepenuhnya sama dengan kitab fikih. Kitab fikih mengatakan kalau ini mau masuk area mudharabah bisnis, siap dapat tambahan, tapi harus juga siap dapat kerugian. Nah, oleh karena itu kenapa, Pak? Kenapa hari ini kalau ada anak-anak muda, ini saya bikin 3 bagian. Ada anak-anak muda yang mau berusaha. Dan kalau tadi Bapak nabung ke bank ke sini, sekarang kita mulai dari sebelah sini. Ada anak muda, ini anak muda ini. Dia datang ke bank, tolong saya mau bisnis ini, saya mau usaha. Tolong kasih saya pembiayaan. Kalau di bahasa konvensional, tolong kasih saya utang. Kalau di bahasa syariah, kasih saya pembiayaan. Pasti yang ditanya pertama kali oleh bank ke anak muda tadi itu, berapa kau butuh? Saya butuh 300 juta. Maka pertanyaan kedua yang muncul dari bank, mana jaminanmu? Ada nggak anak muda jaminan hari ini? Nggak ada, wong dia baru start. Mana ada jaminan? Dan ternyata di kitab-kitab fikih yang bicara mudharabah itu memang nggak menyebut jaminan. Memang nggak perlu ada jaminan, karena sebenarnya filosofi semangatnya adalah orang tua membantu anak muda. Ngapain dikasih jaminan? Berarti kalau orang minta jaminan, bantunya itu tidak ikhlas, tidak siap rugi. Bank konvensional sama bank syariah sama kondisinya, selalu minta jaminan. Pertanyaannya, kenapa bank itu minta jaminan? Karena dia takut kalau ini gagal dalam bisnisnya, uang yang akan dia kasih ke orang ini anak muda itu bukan uang dia. Uang siapa? Uang titipannya nasabah masyarakat luas. Kalau ini rugi bisnisnya, nanti siapa yang akan bilang ke sini? Jadi ternyata ini rahasianya. Kenapa kalau kita minta ke bank atau datang ke bank, walaupun itu bank konvensional bahkan bank syariah sekalipun, pasti minta jaminan. Kenapa? Karena dari sininya kita tidak
tidak siap rugi. Gitu. Bank itu hanya ingin menjaga ini. Jadi harapannya ke depan, kalau ini mindsetnya siap, bank hanya sebagai perantara. Ini akan ada para anak-anak muda yang dapat pembiayaan bisnis yang baru mau usaha. Saya tidak tahu kapan siapnya ini. Kalau di Malaysia sudah mulai katanya kajian itu. Di Malaysia katanya sudah mulai didorong supaya para penabung yang mau nabungnya itu bukan sekedar wadiah. Kalau wadiah mah aman. Menabung untuk supaya bisa untung tapi juga harus siap rugi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sebut dengan pinjol dan judi online. Salah satu penyebabnya adalah orang bingung mau usaha. Betul nggak kira-kira pernyataan saya? Orang bingung mau usaha. Dan kalau mau usaha, baru mau usaha, dia bingung mau cari modalnya dari mana. Dan kalau sudah dikasih modal, selalu ada jaminan yang harus dia ganti kalau usahanya rugi. Gitu. Siap nggak mencari menghimpun orang-orang baik, orang-orang kaya yang mau membangkitkan ekonomi anak muda? Kalau anak muda itu gagal, dia akan bilang apa? Teruskan saja. Masih ada waktu. Dan ternyata yang barusan terakhir saya sebut ini, yang kalau gagal terus di opening, itu ternyata dilakukan oleh rentenir di desa-desa. Ini kami teliti. Ada penelitian kami. Kami wawancara petani-petani di kampung yang terjebak rentenir. Mereka jawab begini. Salah satu hal yang membuat kami masih tetap kuat dengan si fulan, bapak itu yang bagi uang kepada kami, rentenir, karena kalau kami gagal di bisnis kami, pas kami minta lagi, dia kasih lagi. Minta lagi, kasih lagi. Gagal, minta, kasih. Gagal, minta, kasih. Sampai nanti berhasil, baru akan kami bayar. Gitu Pak. Jangan salah, itu fakta. Jadi kalau kenapa petani kita masih bertahan hari ini, bisa jadi salah satu hasil penelitian kami, walaupun nanti mungkin perlu didebat juga. Kenapa petani masih bertahan hari ini? Karena masih ada rentenir yang mau siap membiayai bisnis mereka. Ketika mereka nanam tomat, nanam apa kemarin itu yang manggis ya? Manggis harganya cuma berapa? 2.000 sekilo. Di Gunung Walat itu ada masyarakat di situ, mereka buang-buang manggis waktu itu. Di situ waktu kami ke sana, mereka buang. Kenapa? Cuma dihargai 2.000 sekilo. Apain? Dibuang di jalan. Akhirnya apa? Ya udah ketebak, mereka nggak nanam lagi. Atau ya nanamnya ya setengah-setengah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masalah ini bukan cuma dilihat dari satu sudut saja. Judi online, pinjol merajalela, itu juga adalah karena banyak hal yang lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, ini bagaimana ini supaya bisa selesai, ya. Mudah-mudahan, kalau saya sih ya tadi solusinya. Pertama, hukum dulu sekuat-kuatnya, tutup itu semua judi online. Yang judi hukum, kemudian kalau mereka sudah berhenti, kemudian kita masuki, lalu kita bantu dengan modal usaha. Lembaga zakat, ada perannya nggak? Ada, tapi jangan terlalu berharap. Loh, kenapa begitu? Potensi zakat 300 triliun setahun, tetapi yang terkumpul baru 0,04% dari 300 triliun. Jadi jangan banyak berharap. Yang dari 0,04 itu ada 8 asnaf zakat yang harus dibagi. Ada fakir miskin. Terus bapak tiba-tiba mau masuk, Pak saya terlibat utang. Utang apa? Pinjol. Selesai, ditolak. Lah iya, nggak bisa orang datang minta zakat lewat terjebak pinjaman online. Nggak bisa dibantu semuanya, nggak bisa. Berat. Ya. Lembaga zakat akan tertati-tati untuk menyelesaikan masalah. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, paling tidak dari diri keluarga yang terdekat
Jangan sampai ada keluarga kita yang terjebak pinjaman online. Kalau sudah terjebak, mari diselesaikan di keluarga besar masing-masing sebelum memindahkan persoalan itu kepada orang lain. Silakan keluarga besar selesaikan. Patungan, ini tetangga saudara kita yang di sana terkena ini, ayo patungan, udah patungan, bayarin juga. Habis itu kita awasi dia, jangan kau pinjam lagi. Ternyata masalahnya apa? Dia mau usaha gagal, makanya pinjam online. Kuatkan itu sesama kita. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, kita tutup dengan zikir. Masih ada. Oke, silakan. Ruwetnya hukum. Kemarin dalam sebuah seminar, ya, sudah ada upaya untuk mencegah pinjol judi online, ya, sama LGBT. Itu begitu diajukan, didiskusikan. Jadi di bidang hukum itu menyatakan bahwa itu adalah sifatnya privasi yang tidak bisa dihukum. Ya, baik. Saya sambung sedikit. Itu yang terjadi di Kota Bogor. DPRD Kota Bogor tahun lalu 2 tahun lalu sudah merancang rancangan undang-undang daerah pinjol. Kebetulan teman saya yang diminta untuk jadi itunya dan akademisinya sudah disusun dokumennya, sudah diajukan oleh DPRD ke Pemkot Kota Bogor. Apa kata Pemkot? Pak Wali Kota, ini daerah privasi, ini daerah pribadi, gitu Pak. Jawabannya, sekarang dengan data Jawa Barat paling tinggi, saya tidak dapat data Bogor yang Bogor tinggi ya. Nah, sekarang Bogor tinggi ya, mulai muncul lagi itu gerakan, sudah mulai muncul tuh dari DPRD supaya diingatkan lagi, supaya diajukan. Sebenarnya kalau konsepnya sudah ada, tapi belum diterima gara-gara itu Pak. Betul, lanjut Pak. Ruwetnya hukum. Menganggap urusan pinjol itu ada Ibu? Ada yang mau ditanyakan Ibu? Silakan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kan begini ya Pak Ustadz, kita itu kan setiap tahun, setiap bulan ada yang umroh, selalu ada yang umroh ke Arab Saudi. Iya. Artinya kita mendatangkan uang ke sana. Ya. Terus? Mereka tidak masuk ada misalnya ada bank yang menggunakan. Oh, kenapa dari sana tidak datang ke sini? Iya. Oh iya, baik. Ini saya jawab mewakili pemerintah Republik Indonesia ya. Jadi, saya jawab begini, dengan fakta ya, berita. Pak Luhut Binsar Panjaitan 2 hari lalu nyambangi UI ke Fakultas Ekonomi, ngumpulin guru besar UI, jurusan yang bagian ekonomi, dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya ekonomi kita naik 6%. Dikomentari oleh salah satu berita profesor tapi saya nggak usah sebut. Dia bilang pertama telat, ini udah mau di ujung. Yang kedua, tidak semua persoalan ekonomi itu jawabannya adalah dengan rumus ekonomi. Kenapa? Dia kasih yang barusan Ibu tanyakan. Berapa banyak yang datang ke Indonesia untuk jadi investor basah? Elon Musk datang ke sini kan? Disambut kan, ya. Ujung-ujungnya investasinya di mana? Ya di Malaysia. Kan jadi pertanyaan, kenapa dia gak jadi investasi? Maka pertanyaan Ibu ini kalau saya mau menghindar, saya tinggal geser, tanya Elon Musk. Oke lah, saya jawab. Sebenarnya Pak Ibu, ini soal diplomasi. Bisa jadi negara Saudi Arabia atau negara-negara yang lain menganggap Indonesia tidak punya potensi yang kuat untuk taruh investasi. Banyak masalah di sini. Iya, bisa jadi persoalan pajaknya dimahalin. Bisa jadi banyak malingnya, wallahu alam. Kan mereka juga punya analisis sendiri itu yang Ibu tanyakan, orang Saudinya atau non Saudinya. Jangan cuma Saudi yang disorot, karena kan banyak negara lain juga Bu ya. Artinya apa? Ini namanya hubungan diplomasi bilateral antara satu negara dengan negara yang lain. Unsur yang membentuk orang mau investasi bukan hanya soal
ekonomi, banyak hal-hal lain yang menjadi bahan pertimbangan. Gitu Bu ya. Selebihnya saya tidak tahu rahasia di balik rahasia. Karena ini mainannya harus kita tanya Pak Jokowi. Pak, kenapa sih Pak Elon Musk tidak jadi ke sini? Pak, kenapa Raja Salman tidak jadi investasi ke sini? Terus nanti dijawab, ya jangan tanya saya. Tanya sama Elon Musk, ya udah kita muter-muter aja di situ. Udah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngeri kajian di sini ya.